Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Allah. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu mendengar suara. Kami rindu mendengar firman Allah. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, menyingkapkan semuanya, mewahyukan semuanya, sehingga kami mengerti firman Allah. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Haleluya. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka kembali Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya janji kepada saudara, hari ini kita akan belajar labor to rest. Bagaimana kita bekerja sampai kita mendapatkan perhentian. Bekerja untuk mendapatkan perhentian. Ini kisah tentang kenaikan Yesus. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara, saya rindu setiap kita, jemaat Tuhan, mengalami menjadi orang Kristen yang sampai menjadi saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan artinya kita menyaksikan kepada orang lain apa yang kita saksikan sendiri dalam hidup kita. Apa yang kita alami dalam hidup kita. Mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana ketika Tuhan naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa Dia duduk? Karena Dia beristirahat. Kenapa Dia beristirahat? Karena pekerjaannya sudah selesai. Lambang Sabat ada di Perjanjian Lama, yaitu ketika Tuhan pada hari ke-7, setelah selesai 6 hari Dia menciptakan langit dan bumi, Dia beristirahat. Artinya Dia memberkati. Kenapa Dia memberkati? Dia cuma menyatakan semuanya sudah siap, sudah sedia, sudah selesai, sudah sempurna, dan semuanya siap menikmati berkat Tuhan. Adam dan Hawa siap menikmati berkat Tuhan. Nah, saya rindu saudara sampai kepada orang Kristen bukan hanya sadar dosa saya diampuni. Oh sadar, pabrik dosa saya, manusia lama saya sudah disalibkan, sudah mati. Saya tidak berdosa lagi. Saudara, saya rindu saudara hanya melihat saya sudah diampuni. Sekali lagi, saya hanya melihat saya sudah mati dari dosa. Siapa yang masih bergumul dengan dosa? Aduh, saya berdosa lagi. Aduh, jatuh bangun lagi. Padahal firman Allah katakan harusnya orang Kristen tidak punya kesadaran lagi akan dosa harusnya. Kalau dia sudah beristirahat. Kenapa? Karena manusia lamanya sudah mati. Orang sudah mati artinya tidak berbuat dosa lagi. Tapi bahkan sekarang melihat dia hidup bagi Allah. Kehidupan kita ini bukan hanya diterima Allah, tapi diperkenan. Bahkan kita hidup sekarang bagi kemuliaan Allah. Nah, saya pengen saudara lebih jauh lagi. Untuk itu saudara harus mengalami yang namanya sabat. Apa itu sabat? Beristirahat. Beristirahat seperti apa saudara? Tidak bekerja. Banyak orang di dunia ini bekerja untuk keselamatan. Supaya selamat dia lakukan ini dan itu. Saudara, kekristenan
untuk terima keselamatan bukan berdasar usaha atau kerja. Saudara, hanya oleh iman saudara dapat keselamatan. Itu anugerah Tuhan. Tapi herannya, setelah orang Kristen lahir baru, dia memahami kerjakan keselamatan itu, oh waktu Tuhan saya masih berdosa, saya masih memusuhi Allah, Tuhan mati buat saya percaya Tuhan nggak perlu lakukan apa-apa, cuma percaya saya lahir baru. Tapi setelah saya lahir baru, ada pemikiran yang begini, oh untuk supaya saya tidak kehilangan keselamatan, saya harus bekerja, jagain keselamatan saya harus lakukan ini dan itu, kalau enggak saya bisa kehilangan keselamatan. Dulu kita terima keselamatan anugerah, tapi seringkali orang udah lahir baru, untuk mendapat berkat, untuk mengalami hal, dia mesti lakukan sesuatu. Itu bukan kekristenan, saudara. Itu agamawi, itu legalistis, saudara. Saudara terima keselamatan dengan iman, itu pemberian Allah. Saudara menerima semua berkat Allah, itu semua juga adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Ada pemikiran yang begini, pantesan saya belum diberkati. Kenapa? Saya kurang doa. Bahkan berkata, saya kurang beriman. Bukti iman melakukan sesuatu. Oh, saya harus puasa. Saya harus berbuat baik supaya Tuhan berkati. Saudara, anugerah Tuhan, yaitu Yesus sendiri, lebih dari cukup untuk keselamatan kita, bahkan untuk hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan sama kita. Kenapa saya pengen bawa saudara ke dalam peristirahatan? Karena kalau saudara terus bergumul seperti itu, saudara memang gak akan mendapatkan hasilnya. Saya berdoa, pewahyuan ini dapat. Masih banyak hal yang saya juga perlu beristirahat. Seringkali buat pelayanan, saya mulai khawatir. Dan ketika mulai khawatir, saya mulai berpikir, apa yang saya harus lakukan supaya tangan Tuhan tercurah berkatnya kepada saya. Itu gak alkitabiah, saudara. Semua berkat sudah dicurahkan. Yang paling penting buat saya adalah istirahat dari perbuatan saya dan melihat Yesus telah melakukan semuanya, baik untuk keselamatan saya maupun untuk keberkatan saya, untuk kesembuhan saya. Yesus sudah lakukan itu semua bagi saya. Dia sudah anugerahkan. Yang saya perlu adalah percaya. Yang saya perlu adalah tinggalkan perbuatan saya untuk coba menyenangkan Tuhan. Yang saya perlu tinggalkan adalah apa, saudara? Berdoa seolah-olah supaya Tuhan melakukan sesuatu. Tidak. Tuhan telah melakukannya. Orang yang beristirahat itu seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka berkeliling, oh, buah ini dia nikmati. Dia lihat lagi berkat, dia nikmati. Dia lihat ada emas, dia ambil, dia terima. Saudara, orang Kristen juga begitu harusnya. Karena keselamatan kita sudah dikerjakan oleh Yesus. Keberkatan kita sudah dikerjakan oleh Yesus. Kesembuhan kita sudah dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita mau kerjakan keselamatan kita, kesembuhan kita, itu bukan iman namanya. Tapi pasti masih banyak yang bingung. Kalau gitu jangan berdoa, Pak Gembala. Kalau gitu jangan beribadah, jangan berpuasa. Gimana kaitannya? Nah, saudara akan lihat nanti ya. Saya minta hikmat Tuhan supaya bisa menjelaskan kepada saudara bagaimana beristirahat di dalam Tuhan. Bagaimana
tinggal tenang dengan iman dan menerima semua janji Allah. Saudara, ketika Tuhan cipta buat ciptaan yang pertama, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Katakan langit dan bumi. Ketika semuanya sudah siap, Tuhan baru ciptakan manusia. Ingat ya, Tuhan ciptakan langit dan bumi, siap, sedia, selesai, sempurna. Amin. Tuhan taruh ciptaannya yang termulia, siapa? Manusia. Amin. Semua kebutuhan manusia sudah ada di taman itu. Makanya Allah beristirahat. Sabat. Sekarang saudara lihat di perjanjian baru. Allah datang menghadirkan kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Itu lambang dari langit dan bumi. Kemudian Allah membuat ciptaan baru. Siapa ciptaan baru? Saya dan saudara. Lihat ya. Kerajaan Allah sudah jadi. Allah yang memerintah. Allah yang hadir dengan segala berkatnya. Dia ciptakan ciptaan baru. Siapa di dalam Kristus ciptaan baru? Engkau dan saya. Dan sekarang Allah juga beristirahat. Sebabnya dia memberkati. Itu khotbah hari Kamis. Ingat ya. Saudara nanti ingat lagi. Nah, tetapi begitu banyak orang untuk menikmati berkat Allah punya konsep. Saya harus lakukan sesuatu supaya saya diberkati. Itu bukan iman namanya. Itu pekerjaan. Sementara firman Allah katakan oleh kasih karunia, oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kerajaan Allah dengan semua berkatnya kita nikmati hanya dengan iman. Yang menghadirkan kerajaan Allah siapa? Yesus. Bagaimana dia menghadirkan kerajaan Allah? Melalui membereskan ciptaan yang lama. Melalui salib. Dia memperbaharui ciptaan lama. Menghadirkan kerajaan Allah. Dan bahkan membuat ciptaan yang baru. Bagaimana saudara menerimanya? Dengan iman. Dengan iman. Semua sudah tersedia. Katakan keselamatan, sudah tersedia. Pengampunan dosa sudah tersedia. Kemenangan sudah tersedia. Kemakmuran sudah tersedia. Kesembuhan sudah tersedia. Karena Yesus berkata sudah selesai. Kalau gitu gimana saya nerimanya? Itu kan yang paling penting. Ya kan? Sama ketika firman Allah berkata, kalau engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu Ia membangkitkan Yesus dari antara kematian, kamu diselamatkan. Lewat apa? Iman. Begitu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Dia yang berkuasa atas hidup kita, atas semuanya. Artinya Tuhan yang berkuasa, bukan kita yang melakukan, bukan kita yang bekerja, Tuhan yang melakukan. Dan kita percaya Dia telah mengalami kebangkitan, kita lahir baru. Cuma begitu saudara. Nah, untuk terima keselamatan ini begitu sulit saudara. Begitu tinggi harusnya. Keselamatan dibanding kesembuhan, ajaib mana? Keselamatan. Betul? Keselamatan dibanding dengan kemakmuran, besar mana? Keselamatan. Saudara, seringkali
untuk mendapat kemakmuran, untuk hidup berkemenangan, konsep kita langsung berubah. Saya harus bekerja, salah mengerti soal mengerjakan keselamatan. Saya harus berpuasa supaya saya dikasihi Tuhan. Saya harus berdoa, saya harus melayani, saya harus bayar perpuluhan supaya saya dikasihi oleh Tuhan. Saudara jangan keliru. Saya nggak ngajarin saudara nggak berdoa, saya nggak ngajarin saudara nggak beribadah, saya nggak ngajarin saudara nggak berpuasa, saya nggak ngajarin saudara membawa perpuluhan. Tapi kalau itu usaha saudara supaya saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara keliru. Saudara keliru. Tuhan itu baik bukan tergantung saya atau saudara. Tuhan itu baik semata-mata karena Allah adalah baik. Allah adalah kasih. Lihat kali ini saudara. Kebaikan saudara, keburukan saudara tidak mempengaruhi kasih Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa lagi, kasih Tuhan jadi kecil. Saudara bayar perpuluhan, bahkan nggak perpuluhan, 20%, 30%, mungkin seperti Colgate, 90%. Kebaikan Tuhan nggak nambah, saudara. Karena semua kebaikan Tuhan telah dicurahkan. Nanti supaya saudara nggak sama ngerti. Saya mau balik dulu semua ini. Kalau enggak kita hidupnya sekedar agama, sekedar legalitas. Kalau begitu, yang pelit senang. Puji Tuhan, khotbah di hari ini saya nggak usah perpuluhan, saya nggak usah memberi. Yang suka berdosa pasti senang. Karena apa? Kebaikan saya, keburukan saya tidak menentukan kasih Tuhan. Gak apa-apa, saya tetap dalam dosa. Itu berarti orang belum ngerti kasih Tuhan. Ngerti saudara? Orang belum mengerti kebaikan Tuhan. Itu memang orangnya masih dalam gelap, belum diselamatkan. Bisa jadi. Kalau kecenderungan hatinya seperti itu. Coba lihat murid-murid. Saya mau lanjut aja supaya nggak terpotong. Ketika Tuhan memberkati mereka, dan ketika dia sedang memberkati, terangkat ke surga. Jadi murid-murid dalam posisi berkat. Dan Yesus masuk dalam peristirahatan, dalam rest. Coba kita lihat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, karena mereka telah terbuka mata rohani mereka, karena mereka telah dilahirkan baru, karena mereka telah mengecap kasih Tuhan, maka respon otomatis orang yang dicintai akan membalasnya dengan cinta. Ingat saudara? Orang yang dicintai akan merespon kembali dengan cinta. Itu sebabnya kita punya ayat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaanmu. Tetapi cinta ini bukan membuat Tuhan semakin cinta sama kita. Karena cintanya Tuhan itu sudah full, sudah komplit, sudah sempurna. Bisa katakan amin? Ketika kita menyembah, ketika kita memuliakan Allah, ketika kita beribadah,
itu menunjukkan kesukaan hati kita. Berarti kita telah ditawan oleh kasih Tuhan. Berarti kita telah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Gak ada tuh yang jatuh cinta tapi pengen jauh dari pacarnya. Bingung saya kalau kayak gitu. Yang namanya jatuh cinta, makanya istri saya suruh nonton itu, pengennya ketemu terus. Amin. Kalau bisa satu kantor, kalau bisa pulang bareng, kalau bisa istirahat makan bareng, Haleluya. kalau bisa pulang kerja ada keperluan beli bareng. Amin. Ngerti saudara? Ayat itu menunjukkan kenapa mereka memuliakan Allah. Mereka menyembah karena hati mereka telah terpaut kepada Tuhan. Dan ketika mereka mulai memuliakan Tuhan, di situ mereka mengucap syukur, di situ mereka memuji, di situ mereka menyembah. Apa yang terjadi saudara? Mereka semakin kenal Tuhan. Ketika mereka semakin kenal Tuhan, mereka tahu apa yang Tuhan sediakan. Mereka tahu apa yang Tuhan telah kerjakan. Mereka tahu apa yang Tuhan berikan sebagai berkat kepada mereka. Dan ketika mereka bersekutu, apa yang terjadi? Iman mereka bangkit. Iman mereka bangkit. Buat Adam dan Hawa, karena semua ciptanya modelnya lahiriah, gampang melihat pohon rambutan makan, pohon nanas makan, dan belum dalam dosa. Tapi buat kita, Tuhan hadirkan 1, 2, 3 kerajaan Allah. Kerajaan Allah semuanya indah karena Allah yang memerintah. Kerajaan Allah mulia, amin. Kerajaan Allah kudus, kerajaan Allah suci, mulia. Semua yang baik, katakan hal itu. Kemudian apa? Tuhan ciptakan apa? Kita jadi ciptaan baru. Itu kata firman Allah. Namun, dan bahkan kita udah tahu Tuhan sudah istirahat. Tuhan sudah berkati karyanya. Amin. Kerajaannya dan ciptaan barunya. Sekarang Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan, beristirahat. Sekarang ciptaan baru, gimana nikmati berkatnya? Dia harusnya sadar, dia ada di dalam kerajaan Allah. Dia adalah ciptaan baru. Semuanya telah siap, sedia, selesai, sempurna untuk kebaikan kita. Karena Yesus katakan dalam Efesus, segala berkat rohani telah diberikan kepada kita. Kamu tahu kamu telah berpindah dari gelap kepada terang. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Masalahnya apa? Karena kita hidup, ciptaan baru ini ya, roh kita yang baru. Namun jiwa kita masih lama. Tubuh kita masih ada sifat kedagingannya. Jadi apa yang menghalangi kita? Penglihatan kita secara jasmani. Saya belum melihat. Saya nggak lihat hadirat Tuhan, saya nggak lihat malaikat. Saya nggak lihat Yesus di tengah kita pakai kacamata jasmani. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Mas, saya masih bolor tuh. Perasaan kita masih menguasai kita. Itu sebabnya saudara harus masuk ke dalam peristirahatan. Ini yang saya bilang. Saudara harus bekerja untuk masuk dalam peristirahatan.
Bekerjanya bukan berdoa, ngubah tangan Tuhan ada berkat dalam nama Yesus. Aku berdoa, aku berpuasa, aku berdasar supaya tangan Tuhan tercurah berkatnya bagi kita. Berkatnya sudah dicurahkan. Kesembuhan sudah dicurahkan. Kesuksesan sudah dicurahkan. Yang lemah dikuatkan oleh salib. Yang buta dicelikan karena perbuatan salib. Semua perbuatan Tuhan sudah selesai. Namun kita harus bekerja sampai ke istirahat. Artinya apa? Bekerjanya untuk apa, saudara? Menanggulangi perasaan kita. Orang beriman bukan hidup oleh perasaan, tapi oleh perkataan firman. Percayakah kamu orang berdosa? Kamu orang berdosa. Tapi ketika kau percaya korban Yesus, engkau diampuni, engkau diselamatkan. Amin. Kita gampang percaya ini karena ini selalu sering dipakai. Tapi punya imankah? Bukan hanya dosa kita diampuni, namun oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi Tuhan nggak kita begini-begini, kita berdoa, Tuhan buat kesembuhan, Tuhan buat kesembuhan. Kesembuhan sudah dikerjakan. Saya pun harus melatih iman ini. Karena saya pernah mengalami kesembuhan ajaib dari Tuhan. Namun seringkali perasaan saya, penglihatan saya, pikiran saya, aduh ini kayaknya penyakitnya sulit nih. Saya nggak punya iman. Gimana? Mau percaya? Saya derdek. Tapi sudah percaya nggak? Sudah mana? Oh gimana Tuhan berkata dia datang memberi hidup berkelimpahan, tapi saya kesulitan, kerja aja sulit. Apa yang saudara harus kerjakan untuk sampai ke peristirahatan? Ini yang dikerjakan oleh murid-murid. Mereka menyembah kepada. Gampangnya kalau nyembah, kalau lagi dapat berkat. Betul tidak? Gampang mengucap syukur kalau baru diberkati. Amin. Karena kita sebenarnya baru ngerasa baru berkat. Tapi saudara tetap menyembah enggak? Walau belum lihat hasilnya. Kenapa? Saudara tetap menyembah. Itu iman. Saudara belum lihat pertolongan Tuhan, tapi saudara sudah berkata Tuhan baik. Itu iman. Saudara belum dapat yang saudara impikan, yang Tuhan janjikan, tapi saudara tetap memuji Tuhan. Amen. Di sini dikatakan apa yang mereka kerjakan. Mereka pulang senantiasa berada di mana? Di bait Allah di Yerusalem. Itu menunjukkan apa? Iman mereka, hati mereka ada di satu tempat. Di mana? Di bait Allah. Karena saat itu Tuhan sebagai bait Allah. Mereka rindu. Dan itu juga salah satu perintah Tuhan. Kamu akan menerima janji Bapa, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Coba kita buat Kisah 1 ayat 8 dan 9. Haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menuntutnya dari pandangan mereka. Ingat kisah pengangkatan di Lukas? Ketika dia sedang memberkati, jadi janji Roh Kudus dengan berkat itu bersamaan. Dan ketika dia memberkati, terangkatlah dia. Apa yang terjadi? Bagaimana murid-murid masuk dalam perhentian?
Perhentian itu ketika Roh Kudus memenuhi dan menguasai kita. Tapi untuk sampai ke sana dan untuk hidup oleh Roh, murid-murid harus terus melatih. Itu namanya yang saya bilang kerja. Ada prinsip yang namanya saya mau pengen punya financial freedom. Saya pengen uang bekerja buat saya. Gimana sampai uang bekerja buat saudara? Saudara nggak perlu kerja lagi. Di keuangan ada konsep yang kayak gitu. Gimana caranya? Saudara penghasilan kecil, tabung. Menghemat, itu namanya saudara usaha. Ikat pinggang. Sampai satu ketika uang saudara sudah cukup jadi modal. Ketika saudara berusaha, nggak tentu langsung sukses. Saudara ikat pinggang lagi sampai satu ketika sukses. Sehingga uang saudara begitu banyaknya, begitu uang itu sudah diinvestasi, jumlah investasi saudara misalnya 100, tapi dia menghasilkan 1000. Dan uang ini ditanam lagi, saudara nggak usah kerja, uang ini terus dia menghasilkan keuntungan-keuntungan. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara masuk dalam keuangan yang merdeka, financial freedom. Itu contohnya. Ketika saudara mau masuk ke perhentiannya Tuhan, gimana? Saudara harus kerja. Kerja bukan minta Tuhan kasihani saya, tolong saya. Tuhan sudah nyatakan kasihnya. Di mana? Di kayu salib. Tugas kita percaya. Karena bukan hanya keselamatan, semua yang kita perlukan. Saudara ingat, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, apapun yang jadi kebutuhan Adam dan Hawa sudah ada di sana. Sekarang amin. Bahkan kita sekarang pakai alat canggih, kamera, kita pakai laptop, kita pakai iPad, semuanya sudah ada di sana. Amin. Tinggal kita explore, gali. Sama saudara, apapun kebutuhan kita, apapun yang akan muncul kemudian, semuanya sudah ada dalam kerajaan Allah. Dan itu berkat kita, karena kita adalah ciptaan baru. Namun untuk mengalami semua itu perlu iman. Bagaimana saudara orang berdosa percaya Yesus lahir baru? Perlu iman. Kok saya bisa lahir baru, bisa diampuni, bisa punya hidup kekal? Karena sudah dianugerahkan hidup kekal. Bagaimana dengan kesembuhan? Bagaimana dengan kemakmuran? Bagaimana dengan kemenangan? Sudah juga dianugerahkan. Bagaimana menggapainya? Iman. 1, 2, 3. Iman. Kasih Tuhan sudah dicurahkan. Kita nggak minta-minta lagi Tuhan, atau kita bekerja supaya mujizat terjadi. Yang kita perlu kerjakan adalah membawa posisi kita kepada posisi iman. Membuat apa saudara? Iman kita lebih besar dari perasaan kita. Membuat iman kita lebih besar dari penglihatan jasmani. Membuat iman kita lebih besar dari apa yang kita rasa oleh daging. Itulah kerja kita. Contoh, banyak orang tahu ketika saya ada di hadirat Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah Kau Allah yang hidup. Kenapa ada orang yang suka di sana? Karena ketika dia ada di hadirat Tuhan,
matanya terbuka tentang kebaikan. Dia rasa hadirat Tuhan. Tapi jujur, berapa orang kalau diajak doa, saya dong. Kalau pagi hari ini saya berkata, nanti jam 10 saudara ada pilihan. Kalau saudara keluar ke pintu kiri, kita makan bersama. Tapi kalau saudara keluar pintu kanan, kita doa puasa bersama. Mana banyak peminatnya? Makan bersama. Kanan atau ke kiri? Makan bersama. Supaya netral saya kembali ke pintu itu aja. Abstain. Supaya ketahuan. Kenapa? Karena lahiriah kita lebih senang yang sifatnya kelihatan, yang terasa puas oleh hati. Ya, tapi kita belum punya tekad, belum punya hati yang haus untuk aku mau menikmati Tuhan, supaya aku menerima semua berkat Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara memberi, saudara lakukan itu untuk pertama apa? Karena saudara cinta sama Tuhan. Yang kedua, ketika saudara berdoa, saudara bukan mengubah Tuhan supaya memberkati. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengasihi saudara. Tapi ketika saudara berdoa, berpuasa, supaya apa saudara? Supaya mengubah hidup saudara, mencelikan mata rohani saudara, menyangkali diri saudara. Ketika saudara memberi, mengembalikan milik Tuhan, saudara sedang berkata, pemelihara saya Tuhan, bukan uang ini. Dan saya mau berkata, kerja saya pun itu anugerah Tuhan. Artinya saudara berserah, bersandar bersama Tuhan. Itu konsepnya. Tapi kalau saudara beribadah, saya melayani supaya Tuhan lebih kasih kepada saya. Kasih Tuhan sudah sempurna. Apalagi kasih yang mau lebih, kasih yang lebih apa lagi? Selain kasih yang menyelamatkan, mengampuni dosa, memberi hidup kekal. Makanya firman Allah katakan, kalau dia tidak menyayangkan anak tunggalnya diberikan kepada saudara, apalagi hal yang lain. Masalahnya kita tahu di sini, benar? Tapi belum tahu di sini. Karena soal percaya bukan percaya dengan otak, percaya dengan hati. Kenapa? Saudara harus bekerja keras. Dan banyak bekerja keras. Dan puji Tuhan bekerja keras juga. Gak dengan kekuatan kita. Kita udah baca tadi, dengan kekuatan Roh Kudus. Kenapa saudara harus penuh Roh Kudus? Kenapa? Coba kita lihat beberapa ayat. Haleluya. Yohanes 14 ayat 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kesannya ayat ini sederhana, tapi ketika Tuhan dikatakan Roh Kudus, Dia mengajar dan mengingatkan. Perhatikan, papi gak sayang sama Koko ya? Saya ngomongin, sayang kok. Buktinya apa? Ketika dikatanya bukti, saya ingat, Koko ingat enggak? Di waktu itu, waktu Koko lagi sedih, papi buat ini. Papi tahu gak waktu papi buat ini dan ngomong ini sama kamu? Iya, terus kenapa? Saya jelaskan, karena papi tahu isi hatimu. Lihat orang lain dapat, kamu gak dapat. Kamu jadi dikasih. Roh Kudus bukan hanya memberitahu, tapi mengingatkan, bahkan mengajar. Lihat, berapa banyak orang baca Alkitab tahu di sini.
Kalau saudara merasa diri saudara tahu dan hidup saudara belum berubah, itu bukan pewahyuan. Itu namanya pengetahuan lahiriah. Tapi ketika tiba-tiba saudara dalam roh berbahasa roh, pura lama cingkina laba, darah lama kaya laba syandapa. Yang pertama, ketika saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa lama di hadirat Tuhan. Karena ketika saudara doa pakai bahasa roh, saudara bisa panjang lebar. Tapi coba saudara, saya pengen berdoa, terus doa dengan kata-kata. Terus 5 menit, terus di Sabang sampai Merauke, terus didoakan naudei. Nah, sabar saudara pengen berdiri. Benar gak? Oh, ini bukan hanya dari Sabang sampai Merauke nih. Ini sudah semua perserikatan bangsa-bangsa. Aduh, baru 15 menit, bosan doa. Tapi ketika sudah penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus mengurapi saudara, saudara berbahasa roh, oh panjang lebar. Apa yang terjadi saudara? Roh Kudus mulai ajar saudara. Roh Kudus mulai mengingatkan. Mengingatkan itu dia pakai semua yang perlu kita ngerti dalam pewahyuan. Yang tahu nggak? Waktu itu kenapa saya kasih kamu, misalnya kalau seorang cerita, saya beri kado, kenapa terbuat dari barang tertentu, kenapa warnanya tertentu, berapa saya ingetin. Tapi ketika saya bilang kenapa warna tertentu, itu ada artinya, itu ada maknanya. Dan ketika Roh Kudus mulai mengingatkan kita akan firman Allah, kita nggak tahu di sini, tapi tahu di sini. Dan ketika kita tahu di sini, hati kita percaya. Semua orang dengan khotbah yang sama, tapi ada yang kesasar, so pintar. Saya udah tahu di sini, ngerti. Tapi belum tentu ngalamin. Kenapa? Belum sampai di sini. Sudah tahu, bilur-bilur Yesus telah menemukan, baca tahu ayatnya di mana. Tapi baru di sini. Belum sampai di sini. Ketika saudara tiba Roh Kudus menjelaskan sama saudara, saudara terbuka. Oh, saudara langsung beriman dalam nama Yesus. Saya ingat banget waktu saya sakit tipes, saya berani pulang dari rumah sakit, buat perjanjian. Kenapa? Karena saya mau beribadah dan saya yakin saya dapat iman. Tuhan sembuhkan saya. Badan saya udah pendek, sudah kecil, sudah hitam. Saya ingat ada seorang ibu namanya Bu Siska. Begitu melihat saya, aduh sial, takut. Sudah pendek, hitam, kecil. Jangan tambahin jelek ya saudara. Takut lihatnya. Dan ketika saya pulang, saya tanda tangan. Begitu pulang di mobil, saya pusing lagi. Dan ada waktu mama papa kebaktian BKSG. Saya lapar sekali. Tapi saya berdoa. Roh iman datang lagi. Saya berfantasi. Tuhan, saya begitu lemah, tapi perut saya sakit. Saya berdoa biar ayam goreng terbang. Saya mengharapkan mujizat kayak gitu. Itu bukan iman, saudara. Itu halusinasi. Tapi saya berdoa, Tuhan oleh bilu-bilu 4 menyembuhkan aku. Saya dapat kekuatan, saya berdiri. Saya pergi ke meja makan, karena itu suasana Natal, makanan itu banyak. Saya siapkan dan saya makan, dan saya pulih. Itu iman yang lahir dari hati, bukan iman di sini. Saudara tahu ketika saudara memberi, pintu langit akan terbuka. Bukan transaksional, bukan. Tapi saudara tahu kebenaran firman. Ada janji itu. Ketika saudara tahu di sini, saudara bangkit iman dan itu terjadi. Mari kita lihat beberapa ayat selanjutnya. Gereja-gereja Pantai Kosta hari-hari ini mereka doa 10 malam untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Namun saya mau katakan Roh Kudus sudah dicurahkan. Coba lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita boleh kesannya dengar firman Tuhan. Telinga saya masih ada gangguan nih. Saya percaya pasti sembuh dan sudah disembuhkan. Jadi seringkali saya salah dengar. Jadi saya nanya sama istri tadi, itu tadi dia ngomong apa? Apa? Dia mau ke Bandung. Bukan sayang, dia dari Bandung. Dia pergi ke Bandung dan datang dari Bandung beda sekali. Boleh sama-sama dengar Bandung. Tapi Roh Kudus gak mungkin salah dengar apa yang dikatakan Yesus. Amin. Dia ngajarin kita. Ketika saya tanya sama istri, sorry, salah nangkep tadi. Kedengeran itu ngomongnya pelan-pelan. Berapa banyak kita pikir kita tahu firman Allah, tapi tanpa Roh Kudus, saudara gak tahu kebenaran. Saudara bisa salah dengar. Amin. Jadi saudara, kita nggak buat doa 10 malam di sini. Saya cuma dorong sama saudara, minta dan alami kepenuhan Roh Kudus, tanda berbahasa roh. Dan saudara akan tahu gimana saya dapat pewahyuan. Saya baca Alkitab, seringkali saya ulik pakai pikiran sendiri, belum tentu benar. Tapi ketika saya mulai berdoa, berbahasa roh, saya minta juga, ada ayatnya. Kalau sudah dapat bahasa roh, minta saudara untuk ditafsirkan. Jadi saya minta penafsirannya. Oh, jadi saya ngerti ayatnya. Ketika saya ngerti, ingat tadi, bukan ngerti di sini, ngerti di sini. Amin. Ketika kita ngerti di sini, bangkit iman. Saudara, kalau ada di tempat ini saudara nggak penuh Roh Kudus, saya sanksi. Saudara pasti selalu pakai akal. Suatu ketika saudara mentok rohaninya kerdil, atau bahkan saudara bisa lebih jauh, nggak percaya. Tapi bagaimana saudara bisa masuk ke perhentian? Saya bilang dari kerja, minta Roh Kudus untuk mengalahkan ketidakpercayaan kita lewat perasaan, lewat pikiran, lewat fakta-fakta yang kelihatan. Coba kita lihat ayat lagi. 1 Korintus 14 ayat 2. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, roh kita sudah lahir baru, itu ciptaan baru di sini di dalam. Di roh kita, bukan jiwa kita, bukan tubuh kita. Jadi ketika sudah bahasa roh, roh sama roh, roh sama roh connect. Itulah namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita teruskan 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dinyatakan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Soal yang kita iman itu tersembunyi, rahasia. Gimana kita masuknya? Masuk ke alam roh. Ketika kita ngomong sama Tuhan bahasa roh dari roh ke roh, Tuhan sedang mengungkapkan rahasia. Ya kita pikir kita ngerti. Mungkin saudara ulas pakai bahasa Yunani, atau telah berarti lampau, artinya sudah. Saudara ngerti di sini. Tapi tetap rahasia di hati saudara. Banyak sarjana, banyak teolog tahu bahasa asli, tapi nggak ngalamin mujizat. Kenapa? Karena mereka nggak diwahyukan. Mereka tetap tersembunyi, tetap rahasia. Saya berdoa,
untuk kita mengalami istirahat. Semua berkat Tuhan masuk ke alam supranatural, ke alam rohani. Saudara perlu bekerja sekali lagi bukan untuk mengubah Tuhan, merengek-rengek sama Tuhan, tapi untuk percaya. Saya tutup di satu ayat yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Yohanes 6 ayat 28-29. Saudara tahu pekerjaan kita cuma satu sebetulnya, supaya kita sampai ke peristirahatan. Yohanes 6 ayat 28-29, 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Percaya, cuma percaya kepada Dia yang diutus Allah, percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan. Siapa Yesus? Penebus dosa. Saudara lahir baru. Siapa Yesus? Penyembuh. Sakit saya kronis. Saya kurang puasa. Saya kurang kudus. Oh kali itu saudara. Ketika saudara percaya perbuatan Yesus dan itu semua dianugerahkan, saudara alami kesembuhan. Tapi sekali lagi, untuk sampai yang namanya percaya, saudara harus kerja keras. Saudara harus kerja keras melawan perasaan saudara. Iya gitu, Tuhan bisa pakai saya. Ya. Iya gitu, saya ciptaan baru. Iya gitu, saya ada urapan. Oh, itu harus percaya, saudara. Iya gitu, Tuhan akan buat saya jadi kepala bukan ekor. Oh, kerja aja susah. Peluang jadi susah. Ya, saudara. Tapi saya berdoa ketika Roh Kudus memenuhi saudara. Nah, saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara harus berbahasa roh. Itu cara saudara dapat pewahyuan. Jadi gak cukup saudara dengan firman. Nah, saudara dapat pewahyuan. Amin. Saya ingat ayah saya ketika dia bilang, Papa dapat penglihatan. Ada di atas bukit, ada kayu-kayu yang siap untuk dibangun. Ada pohon-pohonan, ada tomat, ada buah-buahan yang siap dipetik. Papa melihat sebuah panorama yang indah. Jadi Papa punya yakin, aku akan masuk ke pelayanan di Lembang. Dari situ dapat lahirlah GPDI Panorama. Saya melihat kota di atas bukit, jemaat yang bangkit, yang cemerlang. Gimana membuat jemaat cemerlang? Saya sakit dulu, saya juga cemerlang. Saya diurapi, saya diutus Tuhan. Itu harus dapat pewahyuan. Gimana mengubah orang? Gak bisa. Cuma saudara ketika dapat pewahyuan, dan sampai suatu ketika nanti iman kita sudah sedemikian besarnya, kita mau berkata karena visi Tuhan, berapapun harganya kita membayar. Ketika kita mulai lihat visi Tuhan, Tuhan mau tidak ada yang binasa, semuanya diselamatkan. Kita mulai bertindak dengan iman dalam nama Yesus. Aku beritakan Injil, aku jadi saksi Tuhan. Tapi sebelum saudara jadi saksi buat orang lain, saya selalu berkata, saksikan sendiri dulu perbuatan Tuhan. Yes. Bagaimana caranya? Latih iman saudara. Haleluya. Jadi kenapa saudara harus penuh Roh Kudus? Siapa yang belum penuh Roh Kudus, minta kepenuhan Roh Kudus. Karena saudara gak mampu dengan kekuatan saudara mengerti firman Allah.
Saudara gak mampu dengan kekuatan saudara mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara gak mampu dengan kekuatan saudara menjadi saksi bagi Allah. Hanya kekuatan Roh Kudus. Jadi saya berdoa. Saya gak ajak doa malam sini. Tapi kalau saudara rindu, bayarlah harganya. Lipat lutut. Baca Alkitab. Karena Roh Kudus mau ngingetin apa kalau sudah gak baca Alkitab? Roh Kudus mau ngingetin apa? Mewahyukan apa kalau sudah gak baca Alkitab? Kalau saudara, oh ada ayat itu, udah jelas. Berarti saudara gak tangkap kasih Tuhan. Haleluya. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana kita bekerja sampai kita menikmati istirahat? Kalahkan ketidakpercayaan dengan iman. Kalahkan perasaan saudara. Kalahkan fakta-fakta yang ada di dunia. Oh, apa semakin meningkat. Tapi saudara percaya perlindungan Tuhan ada pada saudara. Percaya ketika saudara beribadah, penyakit-penyakit yang diberikan kepada orang mesti dijauhkan sama kita. Percaya saudara, ketika kau beribadah, rotimu dan air anggurmu terjadi. Haleluya. Tidak ada rumus 1, 2, 3 untuk kenal Tuhan. Yang ada latih iman saudara. Apa pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. 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 Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah mata, aku percaya. Firman-Mu tiada akhir. Aku percaya. Katakan kemenangan. Kemenangan sudah terjadi. Aku percaya. Sekali lagi ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada akhir. Aku percaya. Kemenangan sudah terjadi. Pekerjaan kita adalah percaya. Adalah percaya. Sebutkan masalah saudara, Tuhan jawabannya. Namun untuk mengalaminya, adakah saudara punya iman? Kalau saudara imannya masih naik turun, kalau saudara masih kurang percaya, mari minta pewahyuan dari Tuhan. Minta Roh Kudus berkata dalam hati saudara, maka saudara tidak akan bimbang lagi. Kalau orang yang mengatakan seringkali saudara tidak percaya, kalau teman yang mengatakan saudara tidak percaya, mungkin hamba Tuhan juga yang mengatakan saudara tidak percaya. Tapi hanya ketika Roh Kudus mengatakan kepada pribadi saudara, saudara tidak akan ragu lagi. Tapi kalau saudara belum perlu Roh Kudus, pagi hari ini ada berita baik.
Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus. Dia naik, salah satu alasan dia naik supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus telah turun, telah dicurahkan. Masalahnya sudah mau terima atau tidak. Sebelum saya berdoa, saya mau bacakan beberapa ayat. Siapa yang rindu penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, lambaikan tangan saudara. Supaya sudah dapat pewahyuan, lambaikan tangan saudara. Saya akan lihat yang sungguh-sungguh. Saya bacakan ayat ini. Lukas 11 ayat 10 sampai 13. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Siapa yang percaya di anak Allah, lambaikan tangan. Siapa yang percaya di anak Tuhan, lambaikan tangan. Dan siapa percaya Yesus naik, Roh Kudus dan dicurahkan. Untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, cukup minta dan terima. Sekali lagi, minta dan terima. Percaya, saudara menerima. Sekali lagi, minta, percaya, terima. Sekali lagi, minta, percaya, terima. Siapa yang percaya dia Bapa yang baik, katakan saya. Siapa yang percaya dia adalah anak Bapa, katakan saya. Dan siapa yang meminta dan percaya Tuhan telah menerima Roh Kudus, kita berdoa dan mari terima dengan iman. Saudara penuh dengan iman. Sesederhana itu, saudara. Sesederhana itu. Yang rindu, mari mulai berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku anakmu, aku anakmu. Ya Bapa, aku rindu masuk dalam peristirahatan. Aku rindu hidup oleh iman. Aku rindu memiliki hati yang percaya. Aku rindu pewahyuan-Mu. Itu sebabnya aku minta kuasa Roh Kudus bekerja dalam saya. Janji-Mu, Kau telah mencurahkan Roh Kudus pagi hari ini di dalam nama Yesus kepada Bapa di surga. Aku minta Roh Kudus. Aku bisa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, aku percaya Roh Kudus telah dicurahkan, telah diberikan. Aku terima di dalam nama Yesus. Terima kepenuhan yang pagi hari ini. Percaya telah menerima Roh Kudus. Mari saudara izinkan Roh Kudus bekerja. Datang ke hadiratnya senantiasa. Alami persekutuan dengan Bapa. Dan biar dia memberi semakin banyak kata-kata surgawi, kata-kata bahasa roh yang dari Tuhan. Dan saudara nanti akan berkata-kata lebih banyak lagi berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu Kau sedang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia,
namun kami tetap mengucap syukur. Tidak ada firman-Mu yang gagal, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman Allah yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Setiap orang yang menerimanya, percaya, akan dipenuhi dengan Roh Kudus, akan menerima pewahyuan demi pewahyuan, akan dibawa ke dalam peristirahatan, penuh iman, bukan oleh pekerjaan, bukan oleh usaha untuk mendapat berkat Tuhan, namun percaya Tuhan yang baik itu telah memberkati. Apapun kebutuhan kami, apapun persoalan kami, Tuhan telah memberkati. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Allah yang setia. Kami mengucap syukur kepadamu. Sekarang jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuh berpelihara sempurna, dijadikan yang kau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Beristirahatlah di dalam kasih Tuhan, di dalam iman kepada Dia yang telah menyempurnakan pekerjaannya. Dan sekarang kau diutusnya sebagai garam dan terang dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Biarlah iman dilihat semakin banyak orang dan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya katakan amin.